Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil tugas besar saya dengan judul Smart Home IoT berbasis sensor dan AI menggunakan algoritma genetika dan menggunakan platform Blink. Sebelumnya, perkenalkan, saya Osana Nazila dengan NIM 2307022. Selanjutnya, ada latar belakang. Latar belakang proyek ini adalah masih banyaknya menggunakan listrik yang tidak efisien di rumah, seperti lampu yang tetap menyala walaupun ruangan sudah terang dan kipas yang terus menyala meskipun suhu sudah normal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatis berbasis IoT dan AI yang dapat mengambil keputusan secara cerdas tanpa harus selalu dikontrol manual oleh pengguna. Poin selanjutnya, tujuan pembuatan sistem. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membuat smart home sederhana yang mampu. Poin 1. Mengontrol lampu dan kipas secara otomatis. Yang kedua, menampilkan data sensor secara real time. Yang ketiga, memberikan kontrol jarak jauh melalui smartphone. Yang keempat, menggunakan AI untuk menentukan keputusan terbaik berdasarkan kondisi lingkungan. Yang selanjutnya, permasalahan yang diselesaikan. Permasalahan utama yang ingin diselesaikan adalah 1. Kontrol manual yang tidak praktis. Yang kedua, sistem konvensional yang tidak adaptif. Yang ketiga, tidak adanya optimasi pengambilan keputusan. Yang keempat, dengan sistem ini kontrol dilakukan secara otomatis dan lebih efisien menggunakan data, sensor, dan AI. Yang selanjutnya ada gambaran umum sistem. Slide ini menjelaskan gambaran umum sistem. Sensor membaca kondisi suhu dan cahaya, kemudian data dikirim ke ESP32. ESP32 mengirimkan data tersebut ke Blink dan server AI. Server AI memproses data dan mengirimkan keputusan kembali untuk mengendalikan relay. Perangkat keras yang digunakan sistem ini menggunakan beberapa perangkat keras utama. Yang pertama, ESP32 sebagai microcontroller. Yang kedua, sensor DHT11 untuk suhu. Yang ketiga, sensor LDR untuk cahaya. Yang keempat, modul relay untuk mengendalikan perangkat listrik. Yang kelima, ada lampu dan kipas sebagai aktuator. Yang keenam, smartphone dan laptop sebagai media kontrol dan server AI. Selanjutnya ada ESP32 dan sensor. ESP32 berfungsi sebagai pusat kendali sistem yang membaca data sensor dan mengirimkannya ke server. Sensor DHT11 membaca suhu ruangan untuk menentukan apakah kipas perlu menyala. Sensor LDR membaca intensitas cahaya untuk menentukan kondisi lampu. Yang selanjutnya ada aktuator dan perangkat output. Relay digunakan sebagai saklar elektronik yang memungkinkan ESP32 mengontrol perangkat listrik bertegangan tinggi. Lampu akan menyala atau mati berdasarkan kondisi cahaya. Kipas akan menyala atau mati berdasarkan suhu ruangan. Yang selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan meliputi Arduino IDE untuk pemrograman ESP32. Yang kedua ada aplikasi Blink untuk memonitoring dan kontrol. Yang ketiga ada Python sebagai server AI.
Yang keempat, library pendukung untuk komunikasi dan membaca sensor. Yang selanjutnya ada arsitektur sistem IoT. Arsitektur sistem menunjukkan alur data dari sensor ke ESP32, dari ESP32 ke Blink, dari Blink ke server AI, dari server AI ke Blink lagi, dari Blink ke ESP lagi, dan terakhir relay. Dengan arsitektur ini, sistem dapat bekerja secara real time dan terintegrasi antara perangkat keras, aplikasi, dan AI. Yang selanjutnya ada protokol komunikasi. ESP menggunakan Wi-Fi untuk terhubung ke internet. Server AI menggunakan protokol HTTP melakukan REST API Blink. Konsep AI, genetik algoritma. Algoritma genetik digunakan untuk mencari nilai optimal suhu dan cahaya. AI bekerja dengan membandingkan berbagai kemungkinan solusi dan memilih yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan. Dengan metode ini, sistem tidak hanya menggunakan batas tetap, tetapi dapat beradaptasi. Yang selanjutnya ada mode operasi sistem. Sistem memiliki dua mode. Yang pertama, mode manual, di mana pengguna mengontrol langsung dari aplikasi Blink. Yang kedua, mode otomatis, di mana AI menentukan keputusan secara mandiri. Mode ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna. Yang selanjutnya ada demo sistem. Pada demo, sensor membaca kondisi lingkungan dengan menampilkan data di Blink. Saat mode otomatis aktif, lampu dan tidak akan menyala atau mati sesuai keputusan AI. Jika mode manual dipilih, pengguna dapat mengontrol perangkat secara langsung. Yang selanjutnya, kesimpulan dan pengembangan. Kesimpulannya, sistem smart home ini berhasil mengintegrasikan IoT dan AI untuk pengendalian otomatis ke depan. Sistem dapat dikembangkan dengan sensor yang lebih akurat, AI yang berjalan langsung di ESP32, dan integrasi dengan smart assistant.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.